Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, ya, bertemu lagi dengan konten channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini kita akan bahas salah satu hasil silangan, bukan silangan terbaru sih, tapi silangan dulu ya, silangan awal-awal, boleh dibilang waktu Anthurium booming pun ini udah ada sebetulnya ya. Jadi ini adalah hasil dari silangan dua karakter Anthurium yang berbeda. Apa ya? Adalah karakter Anthurium Hookeri disilang dengan Anthurium jemani atau Bonplandii ya. Ini dia sosoknya dari Anthurium yang saya sebutkan tadi. Jadi orang-orang tuh bilangnya ini adalah Anthurium Jehok Jermani Hookeri ya. Dan saya mendapatkan ini dari daerah Tawangmangu, lebih tepatnya dari Mas Dani, adiknya Mas Aris Semutijo yang kita pernah bikin podcastnya saat itu ya, waktu ada acara kontes di Solo. Kebetulan saya mampir ke rumah beliau dan dapatnya sih sebelum itu ya, udah lama, udah 2 tahun yang lalu. Dan beliau bilang, Mas Renat, ini ya, saya punya Anthurium Jehok, kata dia, tanduk, tapi di sini nanduknya tuh kurang keluar karakternya. Dan sudah bukan rahasia umum kalau di tempat panas seperti di daerah saya ini biasanya karakternya itu lebih keluar dibanding karakter daerah dingin, karena memang daerah beliau tuh dingin banget kan, daerah Tawangmangu sana. Nah, setelah saya pelihara cukup lama ya, cukup lama bagi saya ya, itu ternyata kok karakter tanduknya nggak keluar juga, sama aja nggak keluar saudara-saudara ya, karena memang kayaknya sih nandukan atau gimana, tapi tetap lengkungannya ada. Tapi saya nggak berani bilang ini tanduk ya, karena dibandingin tanduk tuh harusnya lebih turun. Seperti ada, sebenarnya saya udah ambil kontennya tanduk ya, tapi nanti agak kebelakangan saya keluarkannya. Nah, tapi lebih ke twister, jadi muter kawan-kawan, agak melenuk ke bawah tapi muter daunnya ya. Kalau diperhatikan dari atas, dilihat dari sini nih, dilihat dari sini. Nah, dilihat dari sini itu bisa kelihatan ini daunnya goyang semua tuh, goyangnya ke arah jarum jam ya. Nih, nanti juga ini akan ke sini tuh. Jadi bentuknya tuh twister searah jarum jam ya. Kalau saya bilang arah jarum jam, kalau saya balikin ke sini ya tetap jarum jam juga sih ya. Jadi ini twister lebih ke arah jarum jam ininya ya, apa namanya, muternya. Balik lagi langsung ke karakter dari Anthurium ini ya. Bisa saya bilang ini memang sedikit lari dari Anthurium jemani, tapi nggak lari-lari banget. Sebabnya apa? Sekarang kita lihat aja dari ciri fisik Anthurium Jehok ini, gitu kan. Nah, salah satu cirinya adalah bisa dilihat untuk zoomnya ya. Sini lihat lagi. Nah, kita lihat daun barunya aja, sama aja kok daun baru dengan daun bawahnya. Boleh dibilang permukaannya tuh licin. Tuh, nggak kayak Anthurium jemani nih. Contoh sebelah sini nih, nih jemani nih. Nah, kan kerut ya kan, kerut ya. Nah, ini dia lebih licin, beda sama kayak Anthurium jemani yang asli. Jadi tebelnya lebih tipis sedikit dari jemani ya, permukaannya itu licin, kulit jeruknya masih ada tapi tipis ya. Jadi licin gini benar-benar licin. Daunnya lebih tipis. Nah, ini ciri jemani masih ada tuh. Ini kayaknya disilang sama jemani purba nih. Jemani purba itu biasanya di sini keluar bintik-bintik dan duri-duri. Nah, ini bintik-bintiknya masih ada nih di daun barunya nih. Nah, kalau udah agak tua sih hilang ya daun barunya ya. Nah, ini dia nih. Nah, untuk batang bawahnya berbentuk segitiga, batang tengahnya lebih cenderung segitiga juga sama ya. Terus untuk uratnya sendiri seperti tulangnya ini ya, jelas tulangnya jelas sama seperti jemani ya. Cuman yang membedakan dengan jemani real adalah dia permukaannya lebih licin dan daunnya sedikit lebih tipis dibanding jemani pada umumnya. Ini keluar dari daunnya. Nah, saya suka formnya atau bentuk dari jemani ini ya. Selain karakter juga kan ada bentuk atau formnya ya. Formnya ini dia lebih nge-twister ketimbang label awalnya yang katanya nanduk, tapi ini lebih ke twister kawan-kawan ya. Jadi lebih muter begini ya. Jadi itu formnya. Dan untuk batangnya sendiri di sini itu pendek sih kawan ya, pendek ya. Jadi biasanya kan tidak seperti
Jadi ini lebih kental sebetulnya sih, kalau saya bilang lebih kental ke Jemani tetap ya. Cuman yang membedakan adalah mungkin bentuk twisternya sama permukaan daunnya yang lebih licin ya dari Jemani sendiri. Biasanya Jemani lebih berkerut-kerut dan lebih kasar dan lebih dop ya. Nah, untuk batangnya juga tidak ada yang spesial, tapi ini batang Jemani ya. Jadi saya boleh bilang secara keseluruhan Anthurium Jehok ini ya, Jehok twister ini ya, ini boleh dibilang tidak 100% berhasil hasil silangannya kalau menurut saya. Karena kalau memang mau berhasil ya harusnya yang bagus sih tidak terlalu cenderung mirip ke ibunya atau bapaknya. Nah kalau ini saya bilang lebih ke 75% lebih ke induknya yang Jemani twister sepertinya ya, karena Jemani twister ada, tapi untuk dari bapaknya sendiri ya, pejantannya kayaknya menyumbangkan ini daun yang lebih tipis dan permukaan daunnya lebih glossy ya kawan-kawan ya. Untuk media sendiri sih saya tidak mengistimewakan antara dari yang sebelumnya sampai di sini ya, cuman biasanya kalau di sini ngebentuk twister, mungkin kalau di sana tidak ngebentuk twister. Karena kalau untuk pom ya, bukan karakter ya, untuk pom wujud ya, itu biasanya memang berbeda antara dari daerah dingin dan daerah panas. Kalau di sana tanduk biasanya nggak keluar tanduknya, mangkok beberapa mangkok tidak keluar mangkoknya. Contoh yang saya lihat dan jelas itu mangkok tornado, di sana nggak keluar tornado mangkok ujungnya, tapi seperti liukannya keluar, tapi seperti Jemani kayak gini aja nih, nggak keluar ya. Nah ini dia, dan ini dia gelombangnya boleh dibilang agak enak ya, ada gelombang-gelombang di pinggir daunnya seperti ini ya, ada gelombang-gelombangnya di setiap daunnya, jadi twister dan bergelombang daunnya. Di daerah panas ini biasanya lebih susah untuk keluar atau spandiknya itu untuk ngunci dan sampai bisa disemai. Saya pikir karena ada darah hukerinya akan bisa disemai di sini, karena di sini pun sudah beberapa kali keluar spandik atau tongkol tetap tidak bisa ngunci, bisa jadi untuk disemai atau istilahnya pembuahannya tidak, walaupun sendiri selfing penyilangan ya tetap tidak bisa. Saya juga sudah coba silang dengan jenis lain ataupun dengan serbuk sendiri, tetap tidak bisa untuk, karena memang lebih lari ke induknya yang Jemani. Di daerah sini sayangnya tidak bisa untuk, bukan berarti nggak bisa 100%, ada yang bisa pun bijinya tidak maksimal, hanya keluar sampai matang itu beberapa puluh aja, seperti itu kawan-kawan. Jadi beruntunglah untuk pembudidaya Jemani yang berada di daerah dingin-dingin, karena mereka bisa menyilangkan secara maksimal dan dapat hasil buah maksimal yang bisa disemai juga kawan-kawan. Kalau di sini kita kelebihannya di daerah panas biasanya untuk menimbulkan warna varigatanya ya kawan-kawan. Itu saja kawan-kawan mungkin pembahasan tentang Anthurium Jehok twister ini. Buat kawan-kawan yang ada info, komen atau saran, monggo silakan komentar. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalam dan sampai jumpa di konten-konten Renat Juanda berikutnya. Terima kasih.